Hawa nafsu si Era ini mulai naik. Dia mulai merayu-rayu nih supaya Eno mau diajak aneh-aneh pada malam itu. Ya, mengajak Eno buat melakukan hubungan baik. Gak lama kemudian si Ra balik lagi ke kamar, tapi dia nggak bawa pisau, melainkan membawa sebuah cangkul yang dia temukan di luar pojok mes. Dan yang paling bikin semua orang shock setengah mati adalah ada sebuah gagang cangkul yang tebal tertancap di area sensor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Catatan Si Manis. Di hari Sabtu yang mengupas sebuah tragedi yang dikemas dengan manis. Untuk kalian yang sedang menonton dan yang sudah subscribe serta like video ini, semoga rezekinya dilancarkan. Amin. Hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang pernah mengguncang publik Indonesia pada tahun 2016. Kasus ini dikenal luas di media sebagai tragedi Eno Farihah. Sebelumnya kita kenalan dulu sama korban, namanya Eno Farihah. Eno ini lahir tanggal 6 Oktober 1997 di Kampung Bangkir, Lembakwangi, Serang, Banten. Dia ini anak ketiga dari 7 bersaudara, lahir dari pasangan Pak Arif Fikri dan Ibu Mahfudoh. Di mata keluarganya, Eno adalah sosok anak yang mandiri. Setelah dia lulus sekolah, Eno memutuskan buat pergi merantau ke Tangerang. Dia bekerja sebagai buruh pabrik di PT Polita Global Mandiri yang lokasinya ada di daerah Kosambi. Di sana, Eno tinggal di sebuah mes karyawan yang sudah disiapkan oleh pihak pabrik, tepatnya di Jalan Raya Prancis Pergudangan 8 Dadap. Kehidupan Eno sebenarnya biasa-biasa aja, kayak pekerja pada umumnya, berangkat pagi, kerja, lalu pulang ke mes buat istirahat. Palingan ya sesekali lah dia ngobrol bareng teman-temannya yang tinggal di mes juga. Kamis malam 12 Mei 2016, disinilah awal mula petaka itu terjadi. Saat itu Eno ternyata baru sekitar 1 bulan menjalin hubungan dengan seorang remaja laki-laki berinisial RA atau Rahmat Alim. Usianya masih 16 tahun dan dia masih berstatus sebagai pelajar. Nah, malam itu sekitar jam setengah 12 malam, si RA ini ujuk-ujuk datang ke mesnya si Eno. Terus si RA ini kirim chat nih ke si Eno. Aku ada di luar nih, mau ketemuan. Awalnya Eno sempet ragu buat bukain pintu untuk nyamperin si RA. Tapi waktu itu pikirannya si RA ini adalah pacarnya. Ya udah deh, mutusin buat ketemu RA walaupun cuma sebentar. Padahal ya, saat itu aturan mes di sana ketat banget. Cowok nggak boleh masuk ke area kamar perempuan. Tapi nggak tahu gimana caranya sampai akhirnya si RA ini bisa menyelinap masuk ke kamar Eno. Di dalam kamar mes nomor 7 itu, mereka sempat ngobrol santai sekitar 30 menitan. Tapi lama-kelamaan nih, hawa nafsu si RA ini mulai naik. Dia mulai ngerayu-rayu nih supaya Eno mau diajak aneh-aneh pada malam itu. Ya, mengajak Eno buat melakukan hubungan badan. Saat ngeliat si RA ini nggak bener, terus kayak maksa-maksa gitu, Eno langsung menolak dengan alasan dia nggak mau ngelakuin itu karena takut hamil. Mendengar permintaannya ditolak mentah-mentah, si RA ini langsung dongkol, terus ngambek. Ya udah deh, kalau kamu nggak mau, aku mau pulang, kata si RA dengan nada ketus. Akhirnya sekitar jam 12 malam lewat, RA keluar dari kamar Eno. Pas si RA ini jalan keluar dari area mes, dia berpapasan sama seorang pria dewasa bernama Rahmat Arifin. Si Arifin ini langsung menginterogasi. Ngapain lu keluar dari mes cewek malam-malam kayak gini? Lu habis dari kamar siapa? Habis dari kamar Eno bang. Tapi kesel banget nih, soalnya tuh perempuan susah banget dirayu, sok jual mahal.
Bukannya nenangin, ternyata si Arifin juga cerita tentang kekesalannya sama Eno. Gue juga kesel nih sama si Eno, gue pernah nyatain suka, malah ditolak sama dia mentah-mentah. Saat mereka lagi asik ngobrol, datang lagi satu pria dewasa namanya Imam Hapriyadi. Imam yang dengar obrolan itu langsung ikut nimbrung karena ternyata dia juga punya dendam pribadi sama Eno karena pernah menyatakan cinta, ngajak jadian tapi ditolak mentah-mentah. Padahal nih mereka bertiga ini nggak saling kenal loh, tapi masing-masing menyimpan sakit hati sama Eno dengan versinya sendiri. Bayangin, 3 cowok ini berkumpul menyatukan ego mereka yang terluka cuma karena ditolak sama seorang cewek. Mereka ngerasa harga diri mereka diinjak-injak. Akhirnya dengan kondisi sama-sama emosi dan penuh dendam, mereka bertiga sepakat buat balik lagi ke kamar nomor 7 Eno. Pas pintu dibuka, mereka mendapati Eno lagi tertidur lelap. Tanpa basa-basi, Imam langsung bergerak membekap wajah Eno pakai bantal biar nggak bisa teriak. Eno sendiri nggak sempat teriak kencang karena kalah tenaga. Di dalam kamar yang sempit itu, Eno dipukulin habis-habisan oleh ketiga pelaku itu. Karena aksinya yang takut tercium, Imam lalu menyuruh RA buat cari benda tajam atau pisau ke dapur. Tapi karena di dapur mes nggak ada pisau, RA keluar ke area sekitar mes buat cari benda tajam atau benda lain yang bisa dipakai. Sementara RA keluar, di dalam kamar Arifin dengan teganya melecehkan Eno yang posisinya lagi dibekap dan dipegangi sama Imam. Mereka bahkan gak peduli Eno sudah menangis dan meminta maaf. Mereka terus melakukan pelecehan itu tanpa belas kasihan. Gak lama kemudian si RA balik lagi ke kamar, tapi dia nggak bawa pisau, melainkan membawa sebuah cangkul yang dia temukan di luar pojok mes. Cangkul itu diserahkan ke si Arifin. Si RA ini bilang ke Arifin, pakai ini aja bang buat mukulinnya. Dengan biadabnya, Arifin memukulkan cangkul itu ke bagian wajah dan leher Eno. Pukulan keras itu bikin Eno mengalami luka terbuka yang cukup parah hingga terlihat cairan pekat yang merah. Melihat cipratan merah pekat, si RA ini ngerasa geli dan sempat-sempatnya dia itu keluar kamar sebentar buat nyari udara segar. Tapi gak lama si RA masuk lagi ke kamar. Di sana dia melihat kepala Eno sudah dibungkus pakai kain, tapi masih bergerak dan bernafas tersengal-sengal. Buat mastiin apakah Eno masih hidup atau sudah meninggal, si Imam ini mengangkat tangan Eno, sementara si RA langsung menggigit bagian dada korban. Disinilah tindakan yang benar-benar di luar batas kemanusiaan terjadi. Si Arifin menyuruh RA buat megangin kaki kanan Eno sampai posisinya terbuka. Dan dengan teganya Arifin menancapkan gagang cangkul itu ke... Aku nggak sampai hati menyampaikannya, tapi kalian pasti tahu lah ya. Setelah itu si pelaku Imam menendangnya masuk sampai hampir seluruh gagangnya tenggelam ke dalam. Tindakan brutal inilah yang akhirnya membuat Eno menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah Eno dipastikan meninggal, si RA ini sempat-sempatnya masih mengambil handphone milik Eno. Dia lalu ke kamar mandi buat nyuci tangannya yang sudah penuh darah. Mereka bertiga kemudian keluar kamar, mengunci pintu kamar dari luar pakai gembok seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Lalu pulanglah mereka ke rumah masing-masing. Tanggal 13 Mei 2016, hari itu harusnya hari jadi kerja biasa buat Eno. Tapi sampai jam masuk pabrik tiba, Eno nggak kelihatan sama sekali. Padahal dia dikenal sebagai anak yang rajin dan jarang absen tanpa alasan.
3 orang teman kerjanya mulai ngerasa ada yang gak beres. Mereka mencoba menelepon Eno berkali-kali. Saat itu handphonenya masih aktif, cuma yaitu gak ada sama sekali yang ngangkat. Karena makin khawatir, siang harinya jam selesai kerja, teman-temannya ini berinisiatif mutusin buat nyamperin Eno ke kamar di mesnya karyawan itu. Pas sampai di depan pintu kamar Eno, kecurigaan mereka makin kuat. Pintunya ternyata dalam keadaan terkunci dan terlihat ada bercak-bercak merah di dekat sandal korban. Mereka ketok-ketok sambil manggil, "Eno, Eno." Tidak ada jawaban sama sekali. Karena mes itu nggak punya kunci cadangan, akhirnya teman-teman Eno ini minta bantuan ke salah satu seorang karyawan pria di sana buat dobrak pintunya. Dan begitu pintu itu berhasil didobrak, pemandangan di dalam kamar itu langsung bikin mereka histeris dan trauma seumur hidup. Eno ditemukan tergeletak di atas kasurnya dalam kondisi meninggal dunia tanpa busana. Kamar itu penuh dengan lumuran merah pekat, dan yang paling bikin semua orang shock setengah mati adalah ada sebuah gagang cangkul yang tebal tertancap di area sensitif. Kejadian ini langsung dilaporkan ke polisi setempat dan dalam waktu singkat mes itu langsung ramai sama garis polisi dan warganya langsung geger. Tidak membutuhkan waktu lama, akhirnya polisi berhasil menangkap para pelaku dalam waktu singkat. Ada plot twist pas di persidangan ya, si RA yang berumur 16 tahun ini sempat mengelak dan bikin cerita palsu kalau dia nggak terlibat. Katanya ada orang lain namanya Dimas. Tapi setelah diselidiki, itu cuma karangan dia doang buat lepas dari jeratan hukum. Karena dia masih di bawah umur, hukum di Indonesia atau dibilang undang-undang peradilan anak cuma bisa memvonis dia maksimal 10 tahun penjara. Tapi buat 2 pelaku dewasa, Rahmat Arifin sama Imam Hapriyadi, hakim gak kasih ampun. Mereka berdua divonis hukuman mati. Banyak netizen yang geram waktu itu merasa hukuman 10 tahun buat si pelaku R ini nggak adil buat nyawa Erno. Aku sendiri sedih banget kalau inget kasus Erno ini. Tapi semoga keadilan yang diterima pelaku bisa bikin almarhum tenang di alam sana. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa buat sedekah tombol like-nya agar aku makin semangat bawain kasus-kasus seru yang lainnya. Aku pamit undur diri, stay safe dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.